mengerjakan sesuatu nggak ada dokumen, ya kita dianggap tidak bekerja dong. Oh, Iya. Kalau di farmasi itu kita dibilang penunjang saja Pak. Betul. Tapi itu bahasa penunjang seolah-olah nggak penting gitu. Nah, itunya. Tidak lagi, hari ini kerjakan, besok saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di program obat, obrolan asyik bareng apoteker Kota Tangerang. Salam smart sobat apoteker. Hari ini program obat kembali hadir menyapa sobat apoteker Kota Tangerang, tentunya dengan memberikan informasi yang menarik dan juga edukatif. Sobat apoteker, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube IAI Kota Tangerang, dan jangan lupa di follow Instagram IAI Kota Tangerang. Bersama saya apoteker Andi Irawan akan mengupas tuntas hari ini podcast tentang akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama bersama narasumber kita Bapak Dodi Arunia. Selamat datang Pak Dodi Arunia. selamat datang. Di podcast IAI Kota Tangerang. Gimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kegiatan hari ini lancar Pak? Alhamdulillah seperti biasa praktek apoteker di puskesmas seperti biasa dari pagi sampai siang lah. Kejar tayang dong berarti hari ini. Kejar tayang ngebut-ngebutan ya Pak. Iya. Pulang puskesmas kita langsung ke sekretariat IAI Iya, buat betul. podcast hari ini. Ya bagian dari kegiatan berorganisasi lah gitu. Ya. Jadi selain praktek ya kita harus ikut berorganisasi buat bangun profesi lah. Luar biasa. Selain di IAI, sepertinya yang saya tahu Bapak itu merupakan ketua ya dari Iya, Kispas betul. Persmas. Iya, ketua dari Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat di PDIY Banten di periode 2022-2026. Itu jadi alhamdulillah dapat amanah dari ketua PD untuk jadi ketua seminat untuk mengumpulkan teman-teman yang satu minat di farmasi kesehatan masyarakat. Iya, luar biasa. Padat banget Pak berarti jadwalnya ya. Ya, insyaallah. Luar biasa. Pak, hari ini kita akan berbicara tentang akreditasi Pak. Iya. Baik di puskesmas maupun di klinik swasta ya Pak ya. Sepengetahuan saya tentang akreditasi sedikit bahwa akreditasi itu merupakan hal yang wajib ya sekarang Pak. Iya, betul. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas walaupun di klinik ataupun di klinik maksudnya. Untuk saat ini Kota Tangerang khususnya puskesmas dan klinik akan melakukan ada yang akre dan re-akre Pak ya. Iya, betul. Bisa Pak dipaparkan sebenarnya apa sih sebenarnya akreditasi itu? Iya. Dan tujuannya apa sih akre itu dan hasil yang ingin dicapai oleh FKTP itu apa? Sehingga itu kayaknya wajib banget ya akreditasi. Betul. Silakan Pak. Pada dasarnya sih sesuai dengan Permenkes itu tahun 2022 keluar Permenkes tentang akreditasi. Yang akreditasi itu tidak hanya mencakup dari puskesmas dan klinik, tetapi di Permenkes itu disebutkan bahwa ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek gigi mandiri, itu dokter praktek mandiri, lalu juga ada unit donor darah. Nah itu sampai ke laboratorium itu juga memang harus terakreditasi. Oke. Nah pada dasarnya akreditasi itu kalau kita ambil secara sederhana adalah suatu proses untuk mencapai suatu kegiatan pelayanan yang sesuai sama standar. Sesuai standar. Iya, Betul. tujuannya itu. Poin pentingnya adalah bagaimana pelayanan yang ada di FKTP itu harus sesuai standar. Outputnya apa? Ya pasti adalah mutu pelayanannya itu harus meningkat. Mutu gitu. pelayanan. Ya, intinya adalah mutu pelayanan. Kalau mutu pelayanannya baik, otomatis tujuan dari pelayanan itu pasti akan tercapai. Gitu. Jadi dibuat supaya banyak elemen penilaian tersebut, standar tersebut, yaitu untuk tujuannya tercapai adalah mutu pelayanan, peningkatan mutu pelayanan. Yang tadinya mungkin kurang bagus menjadi bagus, yang sudah bagus ditingkatkan menjadi lebih bagus,
yang sudah lebih bagus menjadi paripurna. Gitu. Berarti mutu pelayanan Pak. Jadi akhirnya yang diinginkan adalah mutu dan akhirnya bisa menarik pasien atau peserta Betul. makin banyak Pak ya. Iya, Kita betul. selalu ya. Betul. Yang pasti sih kalau pelayanannya baik, otomatis semuanya akan jadi baik gitu. Benar. Baik dari sisi sebagai pasien maupun mendapatkan pelayanan yang terbaik. Begitu juga dengan para pegawai atau tenaga kesehatannya. Dengan adanya itu menjadi lebih mudah. Sebenarnya menjadi lebih mudah karena tenaga kesehatan pun dengan adanya akreditasi juga akan mendapatkan benefit, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah keterlindungan. Betul. Ini yang kadang-kadang banyak teman-teman luput gitu ya. Akreditasi dianggap hanyalah momok yang harus dikerjakan dan betul. itu berat, banyak banget. Padahal itu adalah salah satu tameng kita untuk melakukan perlindungan, proteksi kita terhadap apa yang kita lakukan. Jadi itu kita melindungi atau memproteksi diri kita untuk dalam pelayanan supaya aman, gitu ya, supaya aman dan mutu pelayanannya tetap terjaga. Gitu. Jadi selain mutu pelayanan dan juga adalah perlindungan untuk tenaga kesehatan itu sendiri Pak ya. Betul. Mantap. Jadi kemudian akreditasi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan dan juga akhirnya melindungi nakesnya sendiri di lingkungan tersebut. Dari akreditasi ini apakah ada poin-poin Pak? Karena yang saya dengar nih sekarang udah mulai berubah ya Pak ya. Betul. Poin-poin dalam penilaian akreditasi. Mungkin teman-teman puskesmas atau klinik yang sudah memiliki dokumennya mungkin sudah baca-baca ya bahwa ada perubahan dari 9 bab menjadi 5 bab. Itu berdasarkan apa ya Pak ya akhirnya bisa berubah seperti itu? Ya mungkin yang pasti sih berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan analisa mungkin udah beberapa tahun akhirnya dianalisa bahwa ini ternyata dalam pelayanan di elemen atau di indikator itunya banyak double akhirnya mungkin berdasarkan masukan dari berbagai pihak ya, itu akhirnya dirampingkan dari elemen penilaian yang dulu jadi 9 bab menjadi sekarang untuk yang di puskesmas ya itu menjadi 5 bab. Ya, jadi banyak poin-poin atau elemen-elemen penilaian atau indikator-indikator yang dulu itu ada di 2 tempat gitu. Jadi ada 2 tempat. Ada yang ada di bab 1 dan juga keluar juga di bab 9 atau di bab 3 keluar di bab 9 juga gitu. Kaitan maksudnya. Sehingga kita yang sekarang dibuat seminimal mungkin tapi lebih berbobot. Iya gitu. Jadi dari 9 bab dipangkas menjadi 5 bab, itu pun ditambah dengan elemen yang baru. Ada di bab berapa tuh yang ada di PPI, program dan di bab 4 ada program prioritas nasional. Betul. Ada 3 atau 4 gitu kalau salah. Iya betul, yang ada stunting, PTM, ada imunisasi, sama kematian ibu dan ibu ya kalau nggak salah. Betul. Jadi memang dari 9 bab menjadi 5 bab itu merupakan adalah perampingan apa ya? Betul, perampingan. Tapi intinya sama. Jadi bab per bab itu mungkin dipadetin. Iya, dipadetin. Dan yang bab yang ini itu lebih menurut saya itu yang 5 bab lebih tajam gitu ya, lebih tajam. Bahasanya lebih mudah dimengerti, lebih tajam, lebih dalam gitu, lebih dalam arti bahwa kita itu dalam peningkatan mutu itu lebih dituntut untuk peningkatan mutunya lebih baik gitu dibandingin yang di 9 bab gitu. Jadi contohnya adalah sekarang dalam implementasi mutu itu kalau yang dulu masih pakai pola PDCA. Ya, kalau dulu kan PDCA, sekarang masih dipakai, tapi ada beberapa yang itu ditingkatkan menjadi PDSA. Jadi plan, doing, action, study. Iya, dan terakhir action. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, itu yang sekarang itu lebih berbobot lah ibaratnya dibandingin yang dulu gitu. Betul. Terus untuk farmasi sendiri kan kalau sekarang masuk dulu ya bab 8 ya Pak ya? Betul, bab 8. Bab titik berapa sampai berapa banyak gitu kan. Sekarang 5 di bab 3 kalau nggak salah, bab 3 poin 10. Kemudian saya sudah mulai melihat gitu ya Pak, perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau menurut saya kalau dulu lebih ke teori, maksudnya babnya terlalu banyak. Sekarang sedikit tapi padat memang Pak ya.
Untuk apoteker sendiri nih Pak di puskesmas, menurut Bapak lebih menguntungkan atau enggak sih dengan bab yang lebih ramping sekarang? Kalau menurut saya sih lebih memudahkan apoteker Memudahkan ya. ya. Lebih memudahkan karena bahasanya yang pertama lebih mudah dipahamin. Lebih mudah dipahamin, juga lebih mudah dimengerti. Kita juga membuat elemen penilaiannya berkas-berkas yang kita siapkan maupun monitoring-monitoring yang akan kita lakukan. Terus juga implementasi pelayanannya itu lebih mudah kita implementasikan gitu dibandingkan dengan bab yang 9 dulu waktu kita ada di bab 8. Iya. Sekarang bab 3.10 itu saya rasa walaupun intinya sama itu pelayanan dari hulu ke hilir kan sebenarnya kan ya, dari mulai perencanaan sampai nanti ada pemberian dan monitoring penggunaan obat sebenarnya kan. Nah, itu sebenarnya sama semuanya. Cuman dalam tata bahasanya itu lebih mudah dimengerti gitu. Pada intinya sih sebenarnya pelayanan untuk optimalisasi mutunya itu sebenarnya sama. Itu sama. Iya gitu. Berarti buat teman-teman apoteker di puskesmas ataupun klinik, mungkin saat ini kita dimudahkan ya dengan adanya 5 bab ini di bab 310 karena nggak terlalu banyak ya Pak teori-teorinya, jadi langsung implementasi kita lakukan. Jadi gitu. Jadi teman-teman apoteker nggak usah takut ya dengan adanya akreditasi. Walaupun sebenarnya saya sendiri pun takut kalau akreditasi karena kayaknya ribet banget ya Pak ya. Yeah. Kelihatan ribet banget, sangat ribet gitu. Kita sampai berhari-hari atau berbulan-bulan menyiapkan data, dokumen, terus bukti telusur. Terus kalau berbicara tentang dokumen dan bukti telusur Pak ya, sepengetahuan Pak Dodi, kita kan sempat ke pending sama COVID ya Pak ya. Harusnya kita bisa reakredit di 2021 tapi baru di reakredit tahun 2023. Berarti kan kita ada waktu, mungkin ada yang udah pernah akredit di 2017 atau 2018. Dokumennya panjang banget Pak, sampai 5 tahun kalau dari sekarang baru mau reakre ya. Berapa lama sebenarnya Pak yang harus disiapkan dokumennya itu, bukti telusurnya? Berapa lama atau berapa tahun kah? Nah, sebenarnya gini, jangan kita berasumsi bahwa akreditasi itu hanyalah masalah dokumen. Sebenarnya itu apa yang kita lakukan itu harusnya sudah sesuai dengan pedoman standar pelayanan kita gitu. Cuman terkadang kita nih pegawai di puskesmas, contohnya kita ngambil sisi yang ada di farmasi aja gitu ya, sebagai apoteker. Kita sudah melaksanakannya, cuman kadang-kadang kita tuh lemah di dokumentasi, betul nggak? Itu jadi kendala ya, gitu buat teman-teman semua juga jadi kendala gitu kadang-kadang. Entah itu ya alasannya banyak lah, ada yang bilang bahwa capek lah, cuman tenaganya kurang lah, inilah itulah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau itu sudah kita lakukan sesuai dengan standar yang memang harus dilakukan, itu dokumennya semua pasti ada. Gitu, dari mulai kan teman-teman juga kayak mulai dari perencanaan, contoh di apotik, di farmasi ya, di farmasi puskesmas, di perencanaan ya kan, SOP-nya teman-teman udah pasti ada dong, ya kan? Ada. Dan teman-teman pasti di awal tahun diminta dong RKO-nya. Nah, itu udah ada yang pertama. Lalu pengadaan barang yang pasal teman-teman kan bikin LPLPO tiap bulan. Iya, itu bagian dari pengadaan barang. Penerimaan juga ya pasti, karena teman-teman ambil barang dari instalasi farmasi Kota Tangerang, pasti juga kan ambil tuh obatnya, diceknya sesuai, masukin kartu stok dan segala macam. Itu kan sebenarnya udah bagian dari itu gitu. Cuma kan sekarang teman-teman mungkin yang banyak terjadi adalah mereka nggak paham bahwa akreditasi ini harus sesuai sama semua tuh masalah dokumen, padahal nggak implementasinya. Nanti juga ketika kita berhadapan dengan surveyor, yang ditanyakan adalah implementasi justru sebenarnya gitu. Jadi dokumen ya wajib ada, karena apa? Ya kalau kita mengerjakan sesuatu nggak ada dokumen, ya kita dianggap tidak bekerja dong. Cuma ngomong doang kan ya. Makanya nggak ada ya buktinya. Nah, makanya teman-teman dari mulai sekarang harus tuh udah siapin apa yang teman-teman kerjain. Teman-teman harus siapin tuh dokumennya. Minimal teman-teman simpan dokumennya, diarsipkan. Kalau itu semua ada, saya rasa sih semua aman deh. Kan teman-teman juga misalkan teman-teman yang punya IGD, itu kan punya emergency kit. Kan pasti dikontrol, nggak mungkin enggak ya kan. Kalau itu setidaknya kan dikontrol, segelnya udah dibuka apa belum, minimal kan begitu kan. Nah, itu teman-teman pasti keliling kan tuh ke poli ini, ke layanan ini, layanan itu kan pasti
dilihat gitu. Nah, masalahnya adalah teman-teman catat nggak itu? Memang itu Pak Kemudiannya. Dodo yang sangat jadi PR banget tuh beberapa kayaknya kelihatannya buat apoteker di puskesmas khususnya terkadang adalah mendokumentasikannya betul. Itu yang paling sulit. Terkadang kita udah mengerjakan tapi malas lah, antar saja. Nah, Ditunda lagi, hari ini dikerjakan besok saja. Nah, semakin berlalu akhirnya menumpuk sampai bertahun-tahun. Betul. Nah, ketika akhirnya datang, waduh belum ngerjain Nah, apa-apa ya nih itu. dokumen saya nih. Itulah Seperti itu. makanya saya bilang dari sekarang teman-teman rubah mindsetnya, Ya. jangan akreditasi itu hanya berdasarkan dokumen aja, dokumen, tapi adalah implementasi dan implementasi. Kalau teman-teman implementasinya baik, dokumentasinya juga harus dibuat dengan baik, akan lancar semuanya, nggak ada masalah. Datang mau surveyor seperti apa, dinas mau datang, pembinaan, BPOM mau datang, semuanya aman pasti. Iya, Karena apa? benar. Semuanya sudah terdokumentasi dengan baik. Yang susah itu kan ketidakdisiplinan. Iya, Ya, betul. gitu biasanya tuh gitu, kita Iya, nggak iya, disiplin. iya, benar, Gitu. benar, Kita benar, kalau benar. kita disiplin, Yes. semuanya pasti beres. Iya Gitu. betul. Oke, buat teman-teman disiplin ya untuk Kuncinya dokumen. Kunci satu, disiplin. Betul. Ya, kalau punya kerjaan didokumentasikan. Kenapa? Karena ketika ada pemeriksaan, contohnya misal pembinaan dari dinas kesehatan ataupun dari BPOM suka datangnya pada dia. Betul. Kita sudah punya dokumennya semua. Jadi apapun ketika nanti diperiksa kita udah punya. Iya. Ya. Jadi, Kemudian, pada dasarnya adalah disiplin itu memudahkan, bukan? dah benar. Ingat teman-teman, disiplin memudahkan. Dicatat ya baik-baik. Kemudian untuk di Akre ini kita sebagai apoteker nih Pak di puskesmas maupun di klinik pasti peran terbesar kita di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini. Peran kita itu Banyak banget sebenarnya peran kita. Karena gini, saya selalu bilang kalau di puskesmas itu kita kan ada tindakan promotif, juga ada tindakan preventif dan ada tindakan kuratif. maaf saya potong Pak. Biasa kan kalau di farmasi itu kita dibilang penunjang saja Pak. Betul. Tapi itu bahasa penunjang seolah-olah nggak penting gitu. Nah, itu dia. Penunjang gitu kan. Nah, saya selalu bilang ini, saya selalu kalau misalkan saya penyuluhan atau ikut program Gema Cermat, saya selalu bilang, bahwa kalau Bapak Ibu ke pasien ya, kalau Bapak Ibu sudah berobat ke dokter, sudah mendapatkan instruksi pengobatan dari dokter, sudah bawa obat dari dokter, tapi ketika Bapak Ibu sampai rumah, tapi Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara menyimpan obatnya, cara meminum obatnya dengan benar, cara membuang obatnya dengan benar, cara Bapak Ibu menyimpan itu harus terkena matahari, boleh terkena matahari atau tidak, itu semua pengobatan itu semua menjadi tidak ada gunanya. Ya, betul sekali. Benar ya? Ya harusnya obat yang diminumnya sebelum makan, Bapak Ibu minumnya sesudah Ya, makan. benar. Bapak Ibu nyimpen obatnya harusnya di kulkas atau tidak boleh kena sinar matahari, naruhnya di pinggiran, nyimpennya di pinggiran jendela misalkan. Iya. Itu obat menjadi tidak berguna. Ya, betul Benar ya? sekali. Benar, Jadi benar. pengobatan yang dari awal, dari tindakan preventif semua menjadi nihil. Jadi nggak ada gunanya itu jadi minum obat gitu. Nah itu saya selalu bilang gitu, untuk ketika saya lagi lagi Gema Cermat tuh saya selalu bilang gitu. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa obat ini harus diperlakukan secara khusus gitu. Nah makanya dan siapa yang bisa memberi informasi tentang itu ya kita apoteker gitu. Jadi, Apoteker untuk memberikan informasi yang seperti itu tuh. Dokter kan kadang-kadang ya sampai kita yang penting diminum ya, obatnya. betul. Tapi hal-hal kecil yang seperti itu suka terlewat. Jadi sangat berperan sekali ya Pak, untuk peran kita ya sebagai Betul. apoteker di puskesmas maupun di klinik ya Pak. Karena memang tujuan pengobatan akhirnya sembuh kan ya. Betul. Kalau udah diperiksa sama dokter, dikasih obat, tapi akhirnya obatnya diminum salah, atau cara menyimpannya salah, seperti kata Pak Dodi bilang, ya kan nihil. Betul. Tujuan pengobatan nggak bakal tercapai. Betul tujuan. Iya sekali. Jadi apa yang kita teman-teman apoteker lakukan, dokter lakukan, perawat lakukan, dan teman-teman tenaga kesehatan yang lain sudah lakukan, menjadi nggak ada gunanya jadinya Ya, betul, gitu. betul. Walaupun mereka mungkin dengar, oh iya ya harusnya begini, tapi pengobatannya nggak tercapai. Makanya banyak pasien yang saya udah minum obat berulang-ulang, udah berbulan-bulan saya minum obat hipertensi misalkan, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Iya betul. Gitu, tensi saya nggak turun-turun gitu. Nah itu kan berarti ada yang salah, entah itu
cara penggunaannya yang salah atau menyimpan obatnya yang salah itu menjadi krusial gitu. Nah, itu yang harus disampaikan oleh seorang apoteker kan itu gitu. Itu yang kita harus tahu gitu. Apalagi kalau itu dari sisi kalau udah sampai di rumah. Di sisi yang ada di dalam di gedung itu kan semua perbekalan kefarmasian kan kita yang ngelola kan. Ya dokter boleh ini, tapi kalau itu nggak ada yang ngelola ya semua jadi kacau. Kacaunya. Ada tapi tidak terkelola dengan baik, hasilnya juga kacau Gitu. Iya. Jadi peran kita tuh sangat penting ya di situ Penting. ya. Akhirnya mencapai tujuan dari pengobatan yang tadi inginkan, bisa bikin sembuh pasien gitu kan. Jadi peran kita sangat besar sebagai apoteker baik di klinik maupun di puskesmas ya teman-teman. Jadi jangan khawatir atau takut jadi atau insecure gitu. Kita tuh cuma penunjang gitu di farmasi kan, pelayanan penunjang gitu kan. Tapi kita tuh punya peran yang sangat besar di sini ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pengobatan tersebut. Kemudian sudah punya peran yang lumayan penting juga kita. Terus gimana sih caranya Pak supaya kita bisa mengoptimalkan peran kita sebagai apoteker di Paskes tingkat pertama ini? Ya yang pasti kita tahu bahwa kita tuh punya potensi dulu. Iya, betul. Kita punya potensi dan kita bisa meningkatkan potensi kita. Potensi kita ada di mana sih sebenarnya gitu. Kita harus tahu dulu gitu. Kita harus tahu apakah kita bisa mengelola obat dengan baik, lalu bisa dengan konseling dengan baik. Nah, itu harus dioptimalkan. Pasien-pasien, contoh pasien-pasien geriatri, ya kan, pasien-pasien geriatri atau apalagi yang datang ke puskesmas, jalannya jauh dan segala macam, itu pasien udah malas tuh udah nunggu dari awal ya, gitu ya. Kalau di akhirnya di kita kan biasa kita tuh terakhir tuh. Kalau di kitanya kita tidak optimal memberikan, ya akhirnya kita tidak bisa pasien tidak akan mendapat untuk pelayanan yang terbaik gitu. Makanya yang penting dari diri kita dulu yang dioptimalkan, yaitu kemampuan kita dalam peningkatan pelayanan baik secara pengelolaan perbekalan farmasi, baik juga dengan farmasi klinik kita. Ya. Nah itu penting banget, itu yang harus kita optimalkan, yaitu dari dalam diri kita dulu gitu. Kompetensi kita tuh harus kita optimalkan. Karena kalau perbekalan farmasi yang ada di puskesmas misalkan atau di klinik atau yang lain itu tidak kita optimalkan, pelayanan juga akan terganggu. Ya kan, misalkan kita tidak spuit nggak ada, betul. Ya kan, sarung tangan kecilan semua misalkan seperti itu, pelayanan pasti terganggu. Pasti gitu. sangat Apalagi udah sampai ke ranah ke farmasi klinik gitu, itu sangat penting. Kita ada konseling, kita ada PIU. Nggak semua orang tuh tahu sebenarnya gitu ya, nggak semua orang tuh tahu ini obat ini obatnya. Coba aja dites. Teman-teman yang terlihat mungkin udah tahu, tapi nyatanya nggak semua orang tahu gitu. Baik bahkan sekedar ED aja banyak yang nggak tahu gitu. Baik tenaga kesehatan sendiri pun banyak yang nggak tahu. Kompetensi Pak yang penting, sama komunikasi mungkin Pak ya. Iya penting. Iya. Gimana soalnya banyak juga mungkin secara klinis mampu kompeten, tapi kalau cara menyampaikannya nggak sampai ke pasien, terkadang juga pasien akan bermasalah ya ketika akan menerima obat gitu kan. Maksudnya komunikasinya kurang oke nih, nyampeinnya nggak pas, akhirnya juga pasien jadi ngerasa gimana gitu. Iya betul. Jadi maksudnya kalau masalah komunikasi ya ingat aja, kita sebagai apoteker perlakukanlah pasien seperti kita ingin diperlakukan. Itu simpel itu aja gitu sebenarnya. Kita kalau pasien kita mau bahwa pasiennya, kalau kita nih seneng nih diperlakukan begini, ya itu yang harus kita lakukan. Skill untuk komunikasi, kompetensi untuk komunikasi juga harus penting gitu dilakukan. Karena penunjang farmasi klinik kan komunikasi. Betul. Karena saya pernah mengalaminya Pak, ketika ada teman atau mungkin komunikasi nggak baik, akhirnya nggak mau gitu kan. Betul. Misalnya sama ini aja gitu kan. Karena teman yang satu misalnya punya komunikasi yang baik, akhirnya kali ini kurang seru, kurang enak gitu cara menjelaskannya kayak gitu. Jadi menurut saya komunikasi penting banget gitu kan. Betul. Untuk kita farmasi dan apoteker juga gitu Pak ya. Kemudian terakhir ya Pak, udah lumayan panjang nih kita ngobrol dari apa itu akre sampai bab apa yang berubah sampai bagaimana
tadi kita mau berbicara tentang peran apoteker cara mengoptimalkannya, saran dan masukan buat teman-teman untuk menghadapi yang akreditas maupun yang reakreditasi di tahun ini. Iya. Sarannya sih sebenarnya simpel aja yang tadi saya juga udah pernah saya singgung. Yang pertama adalah lakukanlah pekerjaan kita sesuai dengan standar. Kita udah punya standar, Permenkes standar farmasi, standar pelayanan kefarmasian, baik itu di klinik, di apotek, di puskesmas dan lain-lain, punya standar masing-masing. Lakuin aja itu dan didokumentasikan. Jangan lupa didokumentasikan. Apapun yang kita kerjakan, ya itu yang harus kita dokumentasikan. Kita itu. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, akreditasi akan lancar aja. Gitu. Dan yang kedua, lakukan inovasi. Ya, inovasi. Oh, iya, betul. Kita harus lakuin inovasi untuk meningkatkan mutu layanan. Karena banyak mungkin yang sesuatu yang tidak tercapai bisa tercapai dengan adanya inovasi. Gitu, dengan masalah-masalah yang mungkin kita nggak bisa dapetin, yang nggak bisa terpecahkan dengan inovasi, kita bisa atasin yang kayak gitu masalah-masalah seperti itu. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman tuh ingat dokumentasi untuk mencapai untuk akreditasi yang baik. Jadi perlunya dokumentasi, penting banget soalnya. Terus sama inovasi ya Pak ya. Betul, inovasi penting banget karena mungkin daripada dikatakan tadi apa mungkin yang belum tercapai dan kita berinovasi, insya Allah akan tercapai Pak ya. Insya Allah tercapai. Betul sekali. Oke, teman-teman, sudah lumayan banyak nih obrolan saya dengan Pak Dodi mengenai akreditasi baik yang di puskesmas maupun tentang akreditasi dan klinik. Buat teman-teman yang mau reakre ataupun yang baru mau akreditasi, jangan lupa nanti dipantengin dong YouTube IAI Kota Tangerang biar teman-teman tuh tahu apa sih akre itu, bagaimana cara menghadapi akre dan bagaimana cara kita untuk mengatur nih supaya akre kita dapat hasil yang maksimal gitu. Demikian obrolan kita kali ini dengan apoteker Dodi Arunia. Pak Dodi, terima kasih. Sama-sama. Ya, yang bikin kita semakin smart. Semoga insya Allah jangan lupa di like, komen biar konten kami lebih menarik dan di subscribe ya buat dukung program kita ini. Kita ketemu lagi di obat berikutnya. Salam apoteker Kota Tangerang smart. Apoteker Kota Tangerang smart, sinergi, mandiri, aktif, responsif dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.